Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 Desain Grafika 1 dan Desain Grafika 2. Hari ini mapel Desain Grafis 11 di kelas 11. Buat diharapkan hari ini anak-anak masih tetap semangat, masih tetap sehat dan tetap jaga jarak, jaga imun walaupun kita masih belajar dari rumah. Kita sama-sama berharap agar pandemi ini cepat berakhir. Oke, minggu kemarin Mbak Ati sudah menyampaikan ya kontrak belajar selama 1 semester atau kita akan belajar apa aja sih di mapel desain grafis ini. Oke, minggu kemarin mungkin sudah ada agak pembahasan sedikit mengenai materi desain grafis itu apa. Nah, Bu Ati akan flashback kembali ya, akan menyampaikan sedikit materi tentang desain grafis. Desain grafis itu apa sih? Desain grafis itu komunikasi visual yang memanfaatkan gambar sebagai media untuk menyampaikan pesan. Desain grafis bagi anak-anak desain memiliki makna juga, yaitu sebagai media visual untuk menyampaikan sebuah informasi. Nah, desain grafis dulu pada awalnya diterapkan untuk media statis. Media statis tuh yang seperti apa? Nah, seperti buku, brosur, flyer, majalah, poster, dan lain-lain. Namun, dengan berkembangnya zaman atau seiring berkembangnya teknologi yang sangat canggih, desain grafis pun diterapkan dalam media elektronik. Media elektronik itu apa aja sih, anak-anak? Yaitu handphone, terus komputer, dan lain-lain ya, yang seringkali disebut sebagai desain multimedia atau desain digital. Nah, kalau saat ini, anak-anak lebih dikenal dengan UI UX, itu lebih ke media elektronik sekarang, atau trennya itu media elektronik zaman sekarang itu tampilannya melalui UI UX. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa desain grafis itu ilmu yang mengandalkan kreativitas untuk menciptakan sebuah rancangan gambar untuk kepentingan pengguna. Nah, jadi tuh kita harus mengasah terus nih kreativitas kita, ide kita, konsep kita. Dengan cara apa? Kita harus banyak-banyak belajar melihat desain orang. Banyak-banyak belajar melihat referensi di mana aja. Entah saat kita jalan, entah saat kita di rumah atau mengamati gambar-gambar yang lain, itu nanti bisa jadi ide buat kalian. Semakin kita banyak belajar, semakin kita banyak membaca, banyak melihat desain-desain yang bagus, maka semakin banyak kreativitas yang akan kita dapatkan. Nah, dalam pembahasan kali ini, tidak hanya menjelaskan tentang pengertian desain grafis. Oke, ini tujuan pembelajaran di mapel pertama desain grafis. Anak-anak diharapkan mampu memahami konsep tata letak desain grafis, mampu mengidentifikasi fungsi komponen dan model warna dalam pencampuran warna, mampu menjelaskan fungsi komponen dan model warna, mampu melaksanakan proses pencampuran warna sesuai dengan prinsip desain tata letak, mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pencampuran warna dengan baik melalui desain poster LED, mampu menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan unsur tata letak dengan baik melalui desain poster LED. Oke. Nah, caranya bagaimana, Bu? Kita bisa membuat pencampuran warna yang baik. Oke, karena hari ini kita tidak bisa melakukan praktek secara tatap muka, nanti ada beberapa yang perlu kita lakukan atau kita bisa pelajari dari rumah. Contohnya, kalau kalian punya pensil warna, kalian bisa melakukan proses pencampuran warna. Antara warna merah sama kuning, kalau dicampur bisa menjadi apa? Nah, itu. Kalian bisa di rumah kalau punya laptop, nanti kalian bisa melakukan proses pencampuran warna, pakai warna gradasi,
melalui software CorelDRAW maupun Adobe Illustrator. Nah, tadi di terakhir kalian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan unsur tata letak melalui desain poster light. Nah, desain poster light itu apa sih, Bu? Nah, ini nanti goalnya di materi unsur-unsur tata letak desain ini, goalnya kalian diharapkan atau Bu Ati harapkan kalian mampu membuat desain poster light. Nah, untuk penjelasannya nanti akan Bu Ati jelaskan di slide terakhir ya. Oke, anak-anak, sebelum kita mengawali atau kita masuk materi inti, Bu Ati harapkan kita dari rumah sama-sama membaca basmalah. Semoga apa ilmu yang kita terima hari ini dapat bermanfaat untuk kita hari ini dan ke depannya. Kita baca bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Materi hari ini mengenai unsur-unsur tata letak dalam desain grafis dengan pengaplikasian ke dalam desain poster light. Oke, ini unsur-unsur tata letak desain grafis. Apa sih? Bu Ati akan jelaskan di slide selanjutnya. Macam-macam unsur tata letak desain grafis. Yang pertama, garis. Kalian pasti sudah tahu ya, garis itu apa? Garis itu merupakan rangkaian yang tersusun dari titik-titik yang menyambung dengan kerapatan tertentu, atau garis memiliki sifat memanjang dan memiliki arah tertentu. Garis berarti itu berasal dari titik. Titik yang dihubungkan itu menjadi garis. Kedua, bidang atau shape. Bidang merupakan unsur tata letak berupa objek yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Disebut sebagai bentuk yang memiliki volume. Nah, seperti persegi, persegi panjang, kubus, balok, tabung, dan lain-lain. Ini masuknya ke bidang atau shape. 3. Ilustrasi. Ilustrasi berasal dari bahasa Latin atau illustrate yang berarti menjelaskan. Jadi gambar ilustrasi merupakan unsur tata letak dua dimensi yang bertujuan untuk memperjelas suatu maksud atau pesan. Jadi ilustrasi itu ibaratnya seperti gambar ilustrasi ya. Kalau kita membuat ilustrasi itu harus mempunyai makna. Bisa timbul dua dimensi. Yang keempat, tipografi. Nah, ini sangat penting ya. Tipografi dalam membuat desain itu sangat penting. Karena apa? Tujuannya untuk menarik audiens atau menarik target. Tipografi merupakan unsur tata letak yang berfungsi untuk menyampaikan pesan tertentu dan menciptakan kesan tertentu sehingga susunan lebih menarik. Nah, tipografi atau huruf yang baik yang digunakan untuk poster itu hurufnya yang gimana? Itu harus sesuai konsep ya. Keterbacaannya gimana? Kalau misal kita membuat poster dengan ukuran A2, ya kan? Jarak nanti kira-kira orang itu bisa melihat dengan ukuran yang berapa, jarak pandang berapa. Nah, kita harus menggunakan font yang gimana? Sans serif, atau dekorasi. Nah, itu nanti kalian belajar tentang susun huruf ya. Nah, ini sangat penting tipografi itu. Nah, yang kelima, warna. Warna yang mencolok akan menarik perhatian, sehingga warna merupakan unsur tata letak yang paling menonjol dalam menarik perhatian bagi yang melihatnya. Ini nanti Bu Ati akan menjelaskan di pertemuan selanjutnya ya. Warna itu sebenarnya mempunyai banyak arti ya. Misalnya konsepnya tentang semangat perjuangan. Kalau misal kita membuat poster tentang semangat perjuangan, tapi kalau warnanya hitam, nah itu sesuai dengan tema apa enggak? Nah, seperti itu ya. Jadi warna itu sangat mempengaruhi. Kalau semangat perjuangan berarti warnanya harus kayak gimana? Harus warna yang berani, seperti merah, kuning, nah seperti itu. Atau warna-warna yang panas atau hangat. Yang keenam, gelap terang. Dalam tata letak desain grafis,
Gelap terang dapat berfungsi untuk beberapa hal, antara lain menampilkan kesan kedalaman, membuat efek 3 dimensi, dan memperjelas kontras. Yang ketujuh, tekstur. Tekstur merupakan sifat permukaan yang dapat berkesan halus, kasar, kusam, mengkilap, licin, dan lain-lain. Sebagai kesan tersebut dapat dirasakan melalui penglihatan dan rabaan. Nah, jadi tekstur ini dapat kita jumpai di banyak ya, misal tembok itu semacam tekstur, atau tekstur kayu, atau tekstur kayak kain. Nah, itu tekstur namanya. Yang kedelapan, ruang atau space. Dengan menghayati sebuah karya desain grafis akan timbul ruang di dalamnya. Nah, kayak kita tuh contoh orang sudah membuat desain yang bagus, pasti nanti ada kesan ruangnya atau kesan dalam menghayati itu pasti ada ruang atau space. Oh, ini desainnya seperti ini. Nah, itu desain yang bagus tuh bisa dirasakan oleh orang lain. Unsur-unsur tata letak yang dipakai untuk menyusun sebuah karya desain grafis yang terdiri dari bagian-bagian terpisah. Selanjutnya ditata dan diletakkan pada suatu ruang untuk menjadi kesatuan yang memiliki makna. Dalam memahami unsur-unsur tata letak untuk mempermudah dalam penyusunan hierarki visual atau visual hierarki, yaitu pengurutan prioritas yang ingin ditampilkan, baik itu informasi unsur-unsur tata letak. Intinya tuh kenapa sih kita harus mempelajari dari yang titik, garis, line, warna, tekstur, dan lain-lain? Karena ini dasar kita memahami dalam membuat desain. Nah, untuk itu, buat diharapkan kalian bersungguh-sungguh di mapel desain grafis ini. Nah, ini desain grafis dalam kehidupan sehari-hari. Desain grafis itu dalam sehari-hari bentuk-bentuk pesan secara visual sangat sering ditemui karena dunia tanpa bentuk pesan visual tidak akan menjadi dunia tanpa desain grafis. Oleh karena itu, komunikasi visual memainkan peran kunci terpenting dalam penampilan hampir semua cetak, film, dan media yang berbasis layar. Nah, intinya salah satu cara di mana kreativitas mengambil realitas visual. Jadi itu sehari-harinya kita juga menciptakan bentuk komunikasi visual. Nggak hanya kita sendiri, tapi ketika kita bertemu sama orang, kita juga terjalin nih komunikasi yang nantinya akan tersampaikan pesan-pesan. Nah, seperti itu intinya. Ini ada menurut pakar Robin Landa dalam bukunya Graphic Design Solution tahun 2010, What's Work USA Kirk Baxter, di halaman 2, Robin Landa menyatakan desain grafis itu suatu bentuk komunikasi visual yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada audiens dengan tujuan dapat membujuk, menginformasikan, mengidentifikasi, memotivasi, meningkatkan, mengatur, menemukan, terlibat, dan membawa, atau menyampaikan beberapa tingkatan arti. Selain itu, terdapat definisi lain. Nah, ini ada pengertian lain dari buku-buku yang lain, yaitu sebagai seni visual kreatif yang melingkupi banyak area, termasuk art direction, tipografi, tata letak halaman, teknologi, informasi, dan berbagai aspek kreatif lainnya. Jadi desain grafis itu pengertiannya sangat luas ya anak-anak. Jadi kalian harus terus belajar karena dunia digital saat ini tuh terus berkembang. Jadi anak-anak harus selalu up to date ya. Banyak-banyak mencari referensi yang berbasis desain. Kalian bisa cari di IG, itu banyak. Cari di Behance, itu banyak referensi desain. Cari di Pinterest, banyak sekali yang membuat kalian bisa nggak ya saya buat seperti ini. Nah, kalian pasti bisa gitu. Nah, ini ada contoh-contohnya. Garis, itu sekumpulan dari titik-titik yang memanjang, yang menjadikan garis.
bidang atau shape, ada kerucut, lingkaran, persegi, balok, dan lain-lain. Ini kalian pelajari di matematika ada ya, bangun ruang datar. Nah, ini ada nomor 3, ilustrasi. 4, tipografi. Tipografi itu tentang huruf ya, font. Kalian pakai nanti ada sans serif, serif, dekoratif, dan lain sebagainya. Nanti kalian pelajari di susun huruf komputer. Nomor 5, warna. Nah, warna ada C, M, Y, K. Nanti kalian belajar warna RGB, warna komplementer, dan lain sebagainya. Nah, ini ada gelap terang. Tekstur. Tekstur itu berupa tekstur kayu, tekstur air, tekstur awan, dan lain sebagainya. Ada ruang space. Ruang itu biasanya kita melihat di desain interior atau desain-desain interior alam, di ruang terbuka, ruang tertutup, dan di desain-desain yang lainnya. Jadi desain grafis itu ya kreativitas untuk menciptakan karya yang mempunyai fungsional, estetis, untuk berbagai jenis media, yang mempunyai komunikasi, tidak hanya mengandalkan teks, justru cenderung lebih banyak menggunakan unsur visual. Nah, intinya tuh desain itu yang bisa menciptakan keindahan dan dapat diterima audiens dengan baik. Jadi misal kalian buat poster, target audiennya umur remaja sekitar 20-25 tahun. Nah, kira-kira sudah sesuai apa belum desainnya? Justru nanti malah kalian buat desain yang anak-anak, itu kan tidak sesuai target ya anak-anak. Jadi harus tahu itu, oh itu tuh desainnya untuk umur berapa. Nah, seperti itu. Kita harus belajar ya tentang perilaku pengguna yang kemarin Bu Atik sampaikan ya di Persona Information. Kita harus memahami perilaku pengguna itu seperti apa. Nah, ini yang Bu Atik maksud desain posterlet, yaitu menggabungkan antara titik, garis, warna, bidang, shape, font, dan lain sebagainya. Ini contohnya. Kalian nanti bisa searching di Instagram ke @desainposterlet. Nah, goal-nya buat diharapkan nanti kita tuh dapat mempelajari materinya, kita tahu, kita paham titik itu seperti apa, warna itu seperti apa, bentuk itu seperti apa. Kalian tuh buat diharapkan paham di materi ini, nanti diaplikasikan ke dalam unsur tata letak desain posterlet. Nah, desain posterlet itu apa sih, Bu? Ya tadi, sebuah desain poster yang menggabungkan antara garis, bentuk, titik dalam satu kesatuan bidang yang membentuk irama, keharmonisan dalam sebuah desain dan mempunyai nilai estetis atau nilai jual atau nilai keindahan atau nilai yang misal orang melihat itu tertarik untuk dilihat, untuk dipandang. Nah, kenapa sih Bu buat desain posterlet? Untuk apa kira-kira? Orang mau nggak membeli Bu? Bisa jadi, contohnya saat ini ya orang-orang itu banyak yang merenovasi rumahnya, lebih ke home dekoratif ya. Jadi orang-orang tuh ini bisa dibuat wallpaper dinding atau dibuat wallpaper yang kayak jenis foto gitu. Nah, ini bisa dibuat keindahan gitu. Kayak dinding-dinding foto di dinding, kayak gitu. Nah, lesson plan atau tujuan pembelajarannya ya. Nanti kita bisa buat desain posterlet itu pakai software apa, Bu? Nah, itu ya yang kalian tanyakan. Nanti kalian bisa pakai software Adobe Illustrator maupun CorelDRAW. Tapi untuk kelas 11 ini, karena sebagai bekal kalian untuk persiapan praktek kerja lapangan, buat ditekankan di kelas 11 ini anak-anak yang di rumah mempunyai laptop, kalian bisa install Adobe Illustrator. Karena apa? Bu Atik semester ini akan menyampaikan materi software mengenai Adobe Illustrator.
Karena kalian di kelas 10 sudah belajar CorelDRAW ya. Bu Ati harapkan komputer kalian ada Adobe Illustrator. Terus untuk yang nggak punya laptop bagaimana Bu? Tenang, nggak usah berkecil hati. Kita berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir dan insya Allah nanti ada plan A, plan B, dan plan C untuk anak-anak yang nggak punya laptop. Nanti tunggu informasi dari sekolah. Tuh. Terus untuk minggu setelah ini Bu, setelah kita mempelajari unsur-unsur tata letak desain grafis, kita sudah tahu tentang misal titik, warna, ruang, dan lain sebagainya. Langkah selanjutnya apa, Bu? Oke, minggu depan, Bu Ati juga akan mempersiapkan materinya tentang cara membuat sketsa manual. Nah, kenapa sih Bu harus manual? Kenapa nggak langsung di komputer aja? Nah, karena sebagus apapun desain itu melalui desain manual atau sketsa manual. Yang kedua, memahami fungsi tools di Adobe Illustrator nih. Harapannya ya, kalau kalian sudah paham tentang cara membuat sketsa manual, nanti Bu Ati akan menjelaskan fungsi-fungsi tool yang ada di Adobe Illustrator itu bagaimana, cara kerjanya itu bagaimana. Nah, itu nanti akan Bu Ati bahas. Yang ketiga, belajar memahami brief. Jadi, ketika nanti kalian diberi project dari klien, kalian harus belajar memahami brief. Nah, ini perilaku pengguna. Harus memahami perilaku pengguna atau persona information tadi. Itu nanti kalian belajar brief. Nah, minggu selanjutnya apa, Bu? Nanti kita praktek. Kita sudah bisa cara kerjanya di Adobe Illustrator, nanti kita praktek dan berakhir dengan evaluasi materi. Itu ya anak-anak, kalian sabar ya, ini nanti buat bahas satu persatu agar kalian paham, karena mungkin sudah ada yang bisa Adobe Illustrator, sudah ada yang jago, namun ada beberapa anak yang masih belum tahu itu Adobe Illustrator itu apa. Kalian nggak usah berkecil hati, buat diharapkan yang sudah bisa mengajari temannya yang belum bisa. Nah, yang belum bisa, ayo kita sama-sama belajar. Dan yang sudah bisa, mari kita sama-sama berbagi ilmu. Gitu ya anak-anak. Nah, terima kasih atas waktunya. Oke, untuk minggu ini buat nggak mengadakan webinar dulu. Insya Allah minggu depan, kalau waktunya pas, nanti Bu Ati akan mengadakan webinar bersama kalian. Bu Ati pengen tahu kalian itu sudah memahami materi yang Bu Ati sampaikan atau belum. Oke. Sebelum nanti Bu Ati tutup, Bu Ati pengen kalian tahu, menurut kalian seberapa familiarkah penggunaan Adobe Illustrator? Nanti kalian bisa komen di YouTube-nya Bu Ati. Seperti biasa ya, kalian absen dan kalian komen. Yang sudah benar-benar memahami Adobe Illustrator bisa komentar dengan kata bebas. Intinya, Bu, saya sudah pernah menggunakan Illustrator, atau Bu, saya sudah paham tentang Adobe Illustrator. Bagi yang belum, mungkin, oke Bu, saya belum pernah mempelajari Adobe Illustrator, dan lain sebagainya. Dengan bahasa kalian masing-masing, dan tetap sopan. Gitu ya, anak-anak. Tetap semangat, terus belajar, dan berkarya. Jangan mudah menyerah. Kita sama-sama belajar agar kita bisa. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.